Jika Anda tidak menyerahkan poin, semua orang akan meninggalkan lengan di sini. Saat suara dingin Muchen bergema di langit, suhu di seluruh wilayah tampak turun, menyebabkan guncangan menggetarkan hati banyak orang. Menatap ke arah Muchen, semua orang segera menyadari kurangnya ekspresi di wajah tampan itu. Jelas, pada saat ini, Muchen tampaknya tidak sedang bercanda. "Apa katamu?" Sudut mulut Xiao Huang berkedut, sebelum dia meraung keras. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Muchen tidak akan memiliki sedikit pun niat untuk mempertimbangkan melupakan masalah ini. Lebih jauh, dia bahkan ingin mereka meninggalkan satu lengan. "Aku khawatir kau tidak memiliki kualifikasi untuk membuat kami meninggalkan satu lengan pun." Xiao Huang berteriak dengan dingin, niat membunuh terpancar dari matanya. Menatap mereka dengan pandangan acuh tak acuh, Muchen tidak melanjutkan perkataan yang tidak berguna lagi karena niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya semakin kuat. Satu-satunya alasan mengapa dia membiarkan Mo Xiu dan dua orang lainnya pergi begitu saja adalah karena tidak adanya dendam dan keluhan langsung antara dia dan mereka. Namun, orang-orang dari Akademi Multi Akademi yang hadir di hadapannya telah berselisih dengannya sejak awal. Lebih jauh lagi, Xiao Huang tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan kepadanya ketika dia terjebak dalam spiritual array miliknya sebelumnya. Terlebih lagi, Muchen tidak pernah percaya bahwa memiliki sikap yang terlalu berbelas kasih itu baik. Berbelas kasih tidak akan mendatangkan rasa hormat. Alasan mengapa dia membiarkan Mo Xiu dan dua orang lainnya begitu saja adalah karena berkurangnya masalah di masa depan. Namun, hal itu juga membuat beberapa orang berasumsi bahwa setelah memprovokasi dia, Muchen tidak akan membuat keadaan yang menakutkan. Namun, begitu orang lain memiliki pemikiran seperti itu, hari-hari Muchen di masa depan tidak akan damai lagi. Oleh karena itu, setelah memperlihatkan apa yang disebut sikap penuh belas kasih, ia masih perlu memperlihatkan gerakan mengerikan untuk diikuti. Jelas. Yang pertama diperlihatkan kepada Mo Xiu dan dua lainnya. Sedangkan yang terakhir, seharusnya diperuntukkan bagi Xiao Huang yang malang dan aliansi akademi. Memalingkan pandangannya ke arah Luo Li dan Wen Qingxuan, Muchen sedikit menganggukkan kepalanya. Dengan mengepalkan tangannya, pedang Dewa Luo di tangan Luo Li meledak dengan cahaya yang sangat terang. Dan ki pedang yang sangat tajam mulai terpancar, langsung menyebabkan distorsi samar di ruang sekitarnya. Sambil menatap Xiao Huang dan Xiao Wang dengan tenang, Luo Li perlahan mengangkat ujung pedangnya, sebelum menguncinya langsung ke arah mereka berdua. Pada saat ini, senyum manis muncul di wajah Wen Qingxuan, yang tampak agak dingin dan dingin. Sambil memegang erat tombak perang emasnya, rambut hitamnya mengalir turun seperti sungai, sementara bayangan ketidakpedulian muncul di matanya yang ramping seperti burung phoenix. Cahaya keemasan yang terang mulai terpancar dari tubuhnya, membawa serta gelombang fluktuasi energi spiritual yang dahsyat saat mereka menyapu keluar. Saat kedua gadis itu mengerahkan senjatanya ke arah Xiao Huang dan Xiao Wang, perasaan tertekan tiba-tiba memancar, menyebabkan jantung banyak petarung yang hadir di wilayah itu menjadi berdebar-debar, sementara perasaan bahaya yang tak terlukiskan mulai memancar dari dalam. "Ayo pergi!" Mata saudara Xiao berbinar-binar, sebelum keduanya tampak meraung pada saat berikutnya. Berubah menjadi sinar cahaya, mereka melesat cepat melintasi cakrawala dengan kecepatan kilat. Namun, saat mereka mulai bergerak, Luo Li sudah menghilang dari posisi semula. Saat muncul kembali, dia sudah berdiri tepat di depan saudara-saudara Xiao seperti hantu. Pada saat ini, ekspresi tenang dan tentram terlihat di wajahnya yang sangat cantik dan anggun saat pedang Dewa Luo di tangannya perlahan membuat gerakan mengiris vertikal. Ruang di hadapannya seakan-akan langsung teriris-iris, sementara cahaya pedang yang begitu dahsyat hingga menyebabkan orang tidak dapat membuka mata melesat keluar, meluncur ke arah dada Xiao Wang dengan kecepatan kilat. Melihat ini, wajah Xiao Wang langsung berubah. Menarik tali busur api raksasa di tangannya, sebuah anak panah api tiba-tiba melesat keluar. Di bawah gerakan menebas cahaya pedang, anak panah yang menyala itu langsung terbelah. Pada saat berikutnya, cahaya pedang itu menebas dada Xiao Wang tanpa ampun sedikit pun. Jubah Xiao Wang langsung terkoyak, sementara rompi pelindung bagian dalam yang berkilauan dengan cahaya spiritual muncul di pandangan semua orang. Jelas, ini adalah item spiritual pertahanan. Lingkaran cahaya padat langsung muncul dari rompi pelindung bagian dalam, melindungi Xiao Wang di dalamnya. Namun, perlindungan ini hanya bertahan selama sepersekian detik. Menghadapi pedang Luo Li yang tak kenal ampun, pertahanan yang dibentuk oleh rompi pelindung bagian dalam hanya bertahan sesaat sebelum ditembus oleh yang pertama. Darah langsung menyembur keluar dari dada Xiao Wang saat ia terpental ke belakang seperti baru saja menerima pukulan berat. Meluncur lurus ke arah puncak gunung, tubuhnya langsung tertanam di tebing gunung, memperlihatkan pemandangan yang sangat menyedihkan. Sambil memegang pedang Dewa Luo di tangannya,
Luoli berdiri di udara, rambut peraknya yang panjang berkibar-kibar tertiup angin sepoi-sepoi, sementara jubahnya menonjolkan lekuk tubuhnya yang menggetarkan jiwa. Pemandangan yang benar-benar indah dan menakjubkan itu membuat semua orang yang melihatnya terkesiap kagum. Di seberang cakrawala, ketika cahaya keemasan memancar, teriakan nyaring burung phoenix terdengar saat sosok menyedihkan lain muncul, berguncang dan menyebabkan pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi di sepanjang jalannya meledak saat ia terbang lewat. Sosok itu mundur ratusan meter ke belakang sebelum akhirnya mampu menstabilkan dirinya dengan cara yang menyedihkan. Ketika semua orang melihat ke sekeliling, yang mereka lihat adalah Xiao Huang. Namun, pada saat ini, wajahnya pucat pasi, sementara darah muncul di sudut mulutnya, tidak lagi memberikan aura yang sama seperti sebelumnya. Cahaya keemasan melesat ke arahnya sebelum Wen Qingxuan muncul dalam sekejap. Sambil menggenggam tombak perang emas di tangannya, dia mengarahkan ujungnya ke arah Xiao Huang, sementara matanya yang seperti burung phoenix dipenuhi dengan niat yang dingin. Meskipun kekuatan spiritual arai yang diatur oleh Xiao Huang sangat kuat, begitu ia kehilangan spiritual arai miliknya, kemampuan bertarung yang dapat ia tunjukkan sebenarnya lebih lemah dari Xiao Huang. Oleh karena itu, bagaimana ia bisa menandingi Wen Qingxuan? Suara-suara berisik langsung terdengar di seluruh wilayah saat tatapan yang mengarah ke Luoli dan Wen Qingxuan dipenuhi dengan kekaguman. Kekuatan yang ditunjukkan oleh kedua gadis itu sangat menakutkan bagi mata mereka. Tentu saja, mereka tidak terkejut bahwa Wen Qingxuan memiliki kekuatan seperti itu. Lagi pula, dia adalah mantan nomor 1 dan peringkat 3 saat ini. Namun, mereka sangat asing dengan Luoli. Meskipun gadis ini memiliki penampilan dan kepribadian yang tidak kalah dengan Wen Qingxuan, dia memiliki karakter yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sikap arogan dan ketegasan Wen Qingxuan bagaikan burung phoenix yang terbang tinggi di cakrawala. Sedangkan Luoli, dia tampak tenang dan pendiam, bagaikan bunga teratai di lembah yang dalam. Oleh karena itu, ketika mereka melihat gadis ini, yang diam-diam mengikuti Mu Chen di samping, ternyata telah memperlihatkan kekuatan yang begitu menakjubkan, mau tidak mau mereka pun menjadi tercengang. Melihat betapa menyedihkannya saudara Xiao, wajah Mo Yu dan yang lainnya dari aliansi akademi menjadi pucat pasi. Pada saat ini, mereka bahkan tidak tega untuk melarikan diri, sementara perasaan tidak berdaya setelah kekalahan meluap di mata mereka. Mu Chen di depan mata mereka jelas merupakan seseorang yang tidak dapat mereka lawan lagi. Tingkat pertumbuhannya telah jauh melampaui harapan mereka. Sambil menatap mereka dengan pandangan acuh tak acuh, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Huang sekali lagi. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata, "Ya masih belum ada perubahan dalam keputusanmu, kan?" Saat suaranya terdengar, tanpa menunggu Xiao Huang memberikan jawabannya, Mu Chen mengangkat telapak tangannya dan melakukan gerakan mengiris tenggorokan ke arah Luoli dan Wen Qingxuan. Melihat ini, Luoli dan Wen Qingxuan menganggukkan kepala. Rasa dingin muncul di mata indah mereka, mereka bersiap untuk mengambil tindakan lagi. "Tunggu!" Wajah Xiao Huang berubah drastis saat dia berteriak dengan tergesa-gesa. Dari tatapan acuh tak acuh Mu Chen, serta tatapan dingin kedua gadis itu, dia tahu bahwa jika dia ragu sedikit saja, dia mungkin benar-benar akan kehilangan lengannya. "Aku akan memberikan poinnya," jegerutu Xiao Huang, sebelum mengalihkan pandangannya ke Mo Yu dan yang lainnya. Melihat ini, beberapa orang terakhir ragu-ragu sejenak. Namun, setelah melihat tatapan tajam dari Xiao Huang, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mendesah pahit sebelum melemparkan plakat akademi mereka kepada yang pertama. Sejujurnya, mereka tidak berasal dari akademi spiritual yang sama dengan Xiao Huang. Mereka bersatu untuk membentuk aliansi akademi karena kekuatan Xiao Huang dan Xiao Wang, serta ingin mendapatkan beberapa keuntungan. Namun, dari apa yang terlihat sekarang, mereka tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan apapun, mereka bahkan kehilangan semua poin mereka sebagai akibatnya. Hal ini membuat mereka ingin menangis, sementara perasaan kecewa terhadap Xiao Huang muncul di hati mereka. Saling bertukar pandang, mereka semua tahu bahwa tidak ada lagi kebaikan yang tersisa untuk aliansi akademi ini. Xiao Huang tidak mengetahui pikiran mereka saat menerima plakat akademi dari mereka. Sambil menggertakkan giginya, dia melemparkan semuanya ke Mu Chen. Dengan jentikan jarinya, Mu Chen menembakkan semua plakat akademi ke arah Wen Qingxuan, yang menyebabkan Wen Qingxuan sedikit ternganga sebagai tanggapan. "Bukankah aku sudah bilang kalau aku berutang padamu tempat nomor 1? Dengan 20.000 ini, meskipun kau masih belum bisa mencapai tempat pertama lagi, jaraknya akan sangat dekat," kata Mu Chen sambil tersenyum ke arah Wen Qingxuan. Saat ini, Wen Qingxuan memiliki sekitar 20.000 poin. Sedangkan untuk tempat pertama, Jixuan, poinnya telah mencapai 50.000 poin yang mengejutkan. Jelas, selama beberapa hari ketika Wen Qingxuan terjebak,
Jishuan telah melakukan yang terbaik untuk memperlebar kesenjangan. Menerima plakat akademi, Wen Qingxuan ragu sejenak, sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Dengan kilatan cahaya yang keluar dari tangannya yang seperti batu giok, dia menyapu bersih semua 20.000 poin. Saat dia melakukannya, jumlah poin yang dimiliki kelompoknya segera melonjak hingga sekitar 40.000, langsung melampaui nomor 2 pada peringkat awal, Wuling. Di puncak gunung yang tidak jauh dari sana, saat melihat kilauan muncul di plakat akademi di tangannya, Wuling mengangkat bahu tak berdaya. Meskipun demikian, dia tidak merasa khawatir, karena dia sangat yakin bahwa akan ada beberapa perubahan yang mengguncang dunia yang terjadi pada peringkat poin di saat-saat terakhir turnamen Akademi Spiritual Agung. Sepertinya Xiao Huang dan aliansi akademinya telah membakar tangan mereka saat mencoba mendapatkan sepotong kue, kata Wuling sambil tersenyum tipis. Mereka hanya penipu. Wu Yingning menggerutu saat berbicara. Tentu saja, dia berbicara tentang masalah Wen Qingxuan yang lebih kuat dari mereka. Itu adalah poin yang orang-orang pertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkannya. Bagaimana itu bisa dianggap curang? Wuling tampak tidak peduli sambil melambaikan tangannya. Namun, matanya menatap tajam ke arah sosok pemuda kurus di kejauhan. Dia tahu bahwa setelah pertarungan ini, Jishuan dan Mu Chen sudah berada dalam pertentangan yang tidak lengkap satu sama lain. Setelah mengambil poinnya, Wen Qingxuan dengan santai melemparkan kembali plakat akademi ke arah Xiao Huang. Setelah menerimanya dan melihat setengah poinnya hilang, hati Xiao Huang langsung terasa sakit sementara wajahnya mulai berkedut. Kelompok Xiao Huang yang awalnya berada di posisi ke-9, poinnya dikurangi setengahnya, sehingga mereka langsung keluar dari 16 besar. Ayo pergi! Xiao Huang menatap tajam ke arah Mu Chen, hatinya dipenuhi amarah dan kemarahan. Meskipun demikian, dia tidak berani mengungkapkannya. Dengan lambaian tangannya, dia membawa Xiao Huang, yang akhirnya berhasil berjuang dan menarik dirinya bebas dari tebing gunung saat mereka dengan cepat mundur. Sosok mereka yang mundur tampak agak menyedihkan, mirip dengan anjing yang melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, Mo Yu dan yang lainnya mengikutinya. Meskipun demikian, mereka tetap menjaga jarak yang sangat jauh antara mereka dan saudara-saudara Xiao. Kali ini, Mu Chen tidak menghalangi Xiao Huang dan aliansi akademi untuk mundur. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke kejauhan, wajah tampannya tampak tenang dan kalem. Hanya saja, kilatan yang sangat ganas dan dingin memancar dari kedalaman pupil hitamnya. Jishuan, karena kamu ingin memainkan permainan ini, kali ini, aku akan menemanimu sampai akhir. Lembah itu dalam, dengan air terjun yang turun dari puncak raksasa di atasnya, mirip naga surgawi. Suara gemuruh yang keras darinya menyebabkan seluruh lembah bergetar. Dengan membawa sejumlah energi yang menakutkan saat mengalir deras ke bawah, air terjun tersebut menempuh jarak tertentu sebelum tiba-tiba melengkung ke atas. Di lokasi ini, air terjun tersebut terbelah, berubah menjadi beberapa aliran air raksasa yang mengalir deras ke bawah, dengan beberapa batu raksasa di bawahnya langsung hancur berkeping-keping saat bersentuhan dengannya. Di tempat air terjun itu melengkung, samar-samar terlihat pancaran energi spiritual yang redup. Jika diperhatikan lebih dekat, seseorang akan dapat melihat sosok yang duduk di dalam air terjun. Duduk dengan tenang di dalam, tidak peduli betapa menakutkannya energi yang terkandung dalam arus air yang menghantam tubuhnya, sosok itu bahkan tidak bergerak sedikit pun. Dia duduk diam di sana, terus-menerus selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya perlahan membuka matanya. Sinar cemerlang yang menyilaukan muncul dari matanya, sebelum gelombang energi spiritual yang sangat kuat menyapu keluar. Pada saat ini, air terjun di atasnya telah sepenuhnya menghilang, hanya muncul kembali setelah beberapa saat kemudian. Sosok itu berdiri, melangkah maju perlahan, menuju air terjun. Cahaya spiritual mulai mengalir dari tubuhnya, menyebabkan kulitnya berkilauan seperti permata, tampak terbuat dari batu giok. Saat arus air yang beratnya ribuan pon mengalir deras, air terjun itu tidak menyebabkan sedikit pun halangan padanya. Saat dia melangkah perlahan melewatinya, air terjun itu secara tak terduga tidak dapat meninggalkan sedikit pun jejak air di tubuhnya. Melayang keluar dari air terjun, dengan gerakan badannya, ia turun ke batu terjal di samping air terjun. Mengenakan jubah putih, rambut hitam sosok itu berkibar, memperlihatkan wajah yang setampan matahari yang bersinar di atas sana. Pada saat ini, senyum lembut tersungging di sudut mulutnya, membuatnya tampak berbudaya dan berkelas. Aura seperti itu memiliki daya tarik yang sangat mematikan bagi beberapa gadis. Lambang akademi berkilauan di dadanya, dengan cahaya suci bersinar cemerlang darinya.
Itulah lambang Akademi Spiritual Suci. Sedangkan dia adalah Jishuan. Suara desisan samar terdengar dari samping, sebelum sebuah sosok muncul tepat di hadapan Jishuan. Sosok yang terungkap itu juga seorang pemuda yang sangat tampan, yang tersenyum ke arah Jishuan, sebelum berkata, kelompok Xiao Huang telah keluar dari 16 besar, sementara kelompok Wen Qingxuan telah naik dari posisi ketiga ke posisi kedua. Sepertinya mereka telah dikalahkan, jawab Jishuan, tanpa banyak keterkejutan di matanya. Mu Feng, apakah Mu Chen muncul? Pemuda bernama Mu Feng menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, tatapan agak heran muncul di matanya saat dia menjawab, menurut berita yang kami terima, Mu Chen muncul. Mo Xiu dan dua lainnya telah bekerja sama, tetapi dikalahkan oleh satu gerakan darinya. CK. Orang itu agak tangguh, untuk benar-benar mencapai prestasi seperti itu. Mengalahkan mereka dengan satu gerakan, ya. Tatapan Jishuan masih tetap acuh tak acuh saat dia berkata, jika itu dia, prestasi seperti itu tidak cukup untuk menjamin kejutan apapun. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar dapat mengejar ketinggalan dengan begitu cepat. Saya pikir penundaan setahun dari jalan spiritual akan menghentikan kecepatan kultivasinya. Benar sekali. Mengapa poin Mo Xiu dan dua lainnya tidak turun? Jishuan tiba-tiba bertanya. Dia juga memperhatikan hal ini, karena peringkat Mo Xiu dan dua lainnya masih ada di posisi terbawah top 16. Mu Chen tidak mengambil tindakan terhadap mereka, dan bahkan membiarkan mereka pergi. Di sisi lain, dia sama sekali tidak sopan terhadap Xiao Huang dan aliansi multi akademi, dan langsung menyuruh mereka meninggalkan lengan jika mereka tidak menyerahkan poin, jawab Mu Feng. Penyayang di satu sisi, tetapi juga menunjukkan kekuatannya di sisi lain, kata Jishuan sambil menyipitkan matanya. Benar-benar cocok untuk Mu Chen, tindakan yang sangat cerdik. Awalnya aku ingin dia menjadi musuh bersama rakyat. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan tertipu oleh ini. Mu Feng langsung mengerti, lalu berkata, itulah sebabnya kamu tahu bahwa Mo Xiu dan dua orang lainnya kemungkinan besar akan gagal, tetapi tetap membiarkan mereka pergi. Jadi ternyata kamu mencoba menggali lubang agar Mu Chen jatuh. Namun, sayang sekali. Bocah itu bukan orang biasa. Jika dia orang biasa, aku tidak perlu terlalu peduli padanya, jawab Jishuan sambil tersenyum tipis. Tidak banyak hubungan persahabatan antara kita dengan Mo Xiu, Qiu Ning, dan Xiu San. Mereka hanya berutang budi pada kita karena rencana awal kita. Sekarang masalah ini sudah berakhir, ditambah dengan kebaikan yang mereka berikan pada Mu Chen, mereka pasti tidak akan mendekati kita lagi. Mereka hanya beberapa karakter minor. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka akan mampu menstabilkan posisi mereka di posisi terbawah 16 besar hanya dengan mengandalkan diri mereka sendiri? Entahlah berapa banyak kelompok yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan mereka yang berdiri tepat di belakang mereka. Dan ini belum termasuk kelompok-kelompok kuat yang lebih kuat dari mereka. Setelah kehilangan perlindungan kita, mereka tidak akan mampu bertahan lama di tempat mereka, kata Mu Feng sambil tersenyum. Apa rencanamu selanjutnya? Dari kelihatannya, Mu Chen seharusnya bergerak bersama Wen Qingxuan. Gadis itu, Wen Qingxuan, tidak sesederhana itu. Dengan mereka bekerja sama, aku khawatir itu akan menimbulkan masalah bagi kita, kata Mu Feng sambil mengerutkan kening. Mendengar itu, Jishuan menganggukkan kepalanya sedikit. Memang, Wen Qingxuan bukan orang biasa. Bahkan dia harus mengakui fakta ini. Tidak perlu khawatir terlalu dini. Jangan sampai salah arah karena mengkhawatirkan mereka. Kilatan melintas di mata Jishuan, sebelum menjawab dengan senyum tipis. Awalnya, selama jalan spiritual, aku telah menyebabkan Mu Chen dikeluarkan dari sana. Kali ini, aku akan membuatnya benar-benar mengerti siapa pemenang sebenarnya. Mendengar itu, Mu Feng menganggukkan kepalanya. Setelah mengikuti Jishuan sampai di sini, dia sangat jelas melihat betapa menakutkannya kekuatan orang di depannya. Meskipun dia belum bertemu Mu Chen, dia tidak percaya sedikitpun bahwa akan ada seseorang yang hadir di turnamen Akademi Spiritual Agung ini yang dapat mengalahkan Jishuan. Benar sekali. Jishuan terdiam sejenak. Menatap ke arah Mu Feng, dia bisa melihat pancaran emosi yang tak terlukiskan di mata Mu Feng. Setelah beberapa saat kemudian, dia berkata, ya ada seorang gadis bernama Luoli di samping Mu Chen, kan? Mendengar pertanyaan itu, Mu Feng menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, dia juga menatap ke arah Jishuan, karena dia bisa merasakan sedikit ekspresi aneh dalam suara Jishuan yang sangat jarang terlihat darinya. Luoli selalu berada di sisi Mu Chen. Dia juga sangat tangguh,
dan bahkan dapat digambarkan hanya sebagai puncak gunung es. Aku merasa dia mungkin tidak lebih lemah dari Wen Qingxuan, jawab Mu Feng. Bagaimana mungkin permaisuri klan Dewa Luo berikutnya bisa bersikap biasa saja, gerutu Jixuan. Namun, setelah mengingat bahwa Luo Li selalu mendampingi Mu Chen, meskipun sifatnya sangat tertutup dan pendiam, dia tidak dapat menahan semburat kegelapan di wajahnya, sementara hatinya merasa sangat tidak nyaman. Keadaan pikiran dan emosi ini seharusnya merupakan keadaan yang dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu yang ekstrim. Semenjak pertemuan pertama mereka di jalan spiritual, sifat gadis muda yang pendiam dan tentram, juga matanya yang cemerlang dan berkilau, ditambah rambutnya yang berkilau bagaikan sungai keperakan, telah menyebabkan jantungnya berdebar luar biasa kencang. Dalam jalan spiritual, Mu Chen telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan bagi Jixuan. Yang terakhir tahu bahwa alasannya lebih atau kurang adalah karena gadis muda itu yang selalu diam-diam berdiri di sisinya, terlepas dari apapun. Apapun yang dilakukannya, Jixuan tidak mampu mendapatkan perhatian dan kepedulian dari gadis muda itu. Apapun yang dilakukannya, senyum tipis di sudut mulut gadis muda itu tidak akan berkembang demi dirinya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin ia terima. Ia telah menjadi putra yang dikaruniai surga sejak muda, dengan bakatnya yang luar biasa menyebabkannya menjadi secemerlang matahari yang bersinar. Meskipun demikian, ini adalah pertama kalinya ia merasakan kekalahan dari orang-orang yang tidak peduli sedikitpun tentang bakatnya yang luar biasa. Karena dia tidak mampu membuat gadis itu peduli padanya, dia akan memastikan bahwa gadis itu akan mengingatnya dengan kuat, terlepas dari apakah itu karena kebencian atau niat membunuh. Oleh karena itu, dia telah bersekongkol melawan Luo Li di jalan spiritual, memaksa Mu Chen yang biasanya tenang menjadi sangat marah, sebelum memanfaatkan segala cara untuk menciptakan bencana darah itu dan mengusirnya ke jalan spiritual. Pada hari ketika Mu Chen dikeluarkan dari jalan spiritual, Jixuan berdiri di kejauhan saat dia melihat pemandangan ini. Pada saat itu, dia dapat melihat ekspresi tenang dalam tatapan pemuda itu saat dia pergi. Namun, ekspresi tenang dan damai itulah yang menyebabkan ekspresi Jixuan menjadi gelap. Pada saat itu, Luo Li juga hadir, hanya saja dia dengan tenang memperhatikan kepergian Mu Chen, tidak pernah mengalihkan pandangannya dari awal hingga akhir. Baru setelah Mu Chen pergi, dia berbalik dan pergi, meninggalkan sosok ramping dan anggun di mata Jixuan. Hari itu, amarah dan kemarahan luar biasa meluap dalam diri Jixuan. Dia telah mencapai targetnya dan memaksa Mu Chen keluar dari jalan spiritual, dan tampak sangat sempurna di mata mayoritas. Lagi pula, di dalam jalan spiritual, metode seseorang tidaklah penting, karena mereka hanya peduli dengan hasilnya. Meski begitu, Jixuan tidak merasa senang sama sekali. Ekspresi tenang di wajah Mu Chen saat dia pergi dan sosok Luo Li saat dia berbalik dan pergi menyebabkan Jixuan tidak merasakan sedikitpun kebahagiaan. Selanjutnya, setelah Mu Chen diusir dari jalan spiritual, Jixuan tidak bertemu Luo Li lagi, sampai akhir jalan spiritual. Gadis muda itu masih mengenakan jubah hitam panjang, dengan rambut perak panjangnya yang terurai hingga pinggang rampingnya. Berdiri sendiri, dia akhirnya menatap Jixuan dengan pupil matanya yang bening dan bening. Itu hanya pandangan sekilas, namun telah menyebabkan Jixuan tanpa sadar sedikit menegakkan tubuhnya, ingin sepenuhnya menampilkan semua aspeknya yang memukau. Namun, semua itu diabaikan oleh gadis muda itu. Di bawah tatapan para jenius yang tak terhitung jumlahnya, dia perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya, sebelum mengarahkan ujungnya langsung ke arah Jixuan. Belum sepatah kata pun terucap dari mulutnya. Saat rambut keperakannya berkibar, dia sudah melancarkan serangannya. Cepat, ganas, kejam. Pada akhirnya, keduanya saling terluka. Gadis muda itu sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia telah menyerahkan kualifikasinya untuk bersaing memperebutkan kejuaraan, menggunakannya untuk membuat Jixuan tidak dapat memperoleh kehormatan itu. Dia telah menggunakan suatu metode untuk memberitahu Jixuan dan semua orang yang hadir tentang kemarahan dan amarah yang telah dia pendam dalam hatinya. Pada saat itu, Jixuan telah mundur dengan cara yang agak menyedihkan. Menatap ke arah gadis muda itu, yang tubuhnya juga dipenuhi luka, niat membunuh yang dapat menutupi langit telah menyembur dari hatinya saat itu juga. Ini tidak ditujukan kepada Luo Li, tetapi kepada Mu Chen. Orang itu hanya beruntung bertemu Luo Li lebih awal dariku. Seharusnya akulah yang membuat gadis itu rela menyerahkan segalanya. Itu semua karena orang itu, Mu Chen. Tanpa dia, Jixuan, akan menjadi pemenang terbesar di jalan spiritual. Tak peduli kemuliaan atau gadisnya. Jixuan perlahan mengepalkan tangannya erat-erat, menyebabkan urat-urat hijau menggeliat dan menari-nari di kulitnya yang seperti batu permata.
Suara gemuruh dan udara lembab yang ditimbulkan oleh air terjun menyebabkannya perlahan-lahan melarikan diri dari kenangan itu. Akan tetapi, tatapan matanya semakin dingin, dengan niat dingin yang ada menyebabkan Mu Feng yang ada di sampingnya gemetar. Sambil mengangkat kepalanya, Jishuan menatap ke kejauhan dengan tatapan sedingin es. Luoli, kali ini, aku akan menginjak Mu Chen tepat di depan matamu. Aku akan memberitahumu bahwa dibandingkan denganku, Mu Chen bukanlah apa-apa. Terlepas dari kemampuan atau kekuatan, aku lebih kuat dari Mu Chen. Oleh karena itu, hanya saya yang paling cocok untuk Anda.